Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Secara pribadi kami mewakili santri tipis-tipis. Tadi ada penambahan, apa itu arti tipis-tipis? Itu kalau saya bisa menjabarkan sebelum mereka menanyakan, tipis-tipis itu dalam arti jaga hati, jaga lisan. Jadi kita mencoba dengan adanya tema tipis-tipis itu kita jaga hati, jaga lisan. Terus dari pertanyaan materi yang disampaikan, mungkin saya ucapkan terima kasih dengan adanya sejarah adanya berdirinya masjid di era Rasulullah baginda Muhammad SAW. Nah, ini kita mengupas dari segi era umatnya Rasulullah di sekarang ini. Jadi bahasanya tadi saya ucapkan terima kasih sudah ada wawasan fungsi dari masjid itu setidaknya dari dasar dari sujud ketakwaan. Nah, ini yang kita tanyakan mungkin di era Rasulullah, dan kita akan melanjutkan insya Allah dengan sebagai umatnya kita mau menjalankan dari segi fungsi masjid itu setidaknya ada adab tatanan. Misalkan di era ini kan kita melihat kita sebagai orang tua di situ di saat sholat berjamaah terutama di Jumatan itu juga mungkin anak-anak juga yang mungkin sudah balik, apakah di era Rasulullah ada tatanan adab untuk dengan kategori anak-anak yang sudah balik dengan keramaian, apakah kita boleh menegur atau aturannya gimana? Terus yang kedua pertanyaan saya, mungkin saya akan sependapat dengan tadi yang pertanyaan dari Pak RT Pak Karis mengenai fungsi masjid tidak sebatas kita fungsi sujud atau ketakwaan, tapi sebagai sentral di ada masjid, ada suatunya masjid di situ pasti zaman kalau tidak salah ada sejarah Rasulullah di situ tempat sentralnya kayak budaya perekonomian atau istilahnya dari segi administrasi kewilayahan itu sendiri bisa dimusyawarahkan di masjid itu. Kalau di era Rasulullah mungkin pembahasan zaman waktu itu kan jahiliyah jadi peperangan ya, tapi kalau di era sekarang kita kan kalau tidak salah ya kita kemajuan di era perekonomian atau budaya atau istilah administrasi atau bla 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 itu bisa dipusatkan di sentral masjid. Harapan saya mungkin sependapat dengan tadi yang sampaikan Pak Karis. Jadi sementara pertanyaan saya dua itu aja, Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Ada dua pertanyaan dari Gus Ded. Yang pertama tentang di masjid. Itu sudah dibahas dalam kitab fikih tata cara sholat berjamaah. Ini kadang yang jarang disampaikan. Adabul makmum wal imam, tata keramanya makmum dan imam. Itu kadang jarang disampaikan kajian-kajian sekarang itu. Jadi antaranya adalah meluruskan shop, merapatkan shop, adabnya, etikanya ya orang-orang tua dulu, ya, baru anak-anak. Kalau kita mengkaji filosofi daripada sholat baris itu saja, sebenarnya di situ anak-anak sudah tidak boleh gaduh. Karena baris itu tertata rapi. Orang dewasa di depan, kemudian baru anak-anak ditata rapi. Yang nata siapa anak? Ya kita. Kalau ini sudah dibiasakan atau dibudayakan, maka ya anak-anak akan tertata rapi. Jadi fondasinya adalah dari awal. Kalau itu sudah terlanjur bagaimana? Ya kita memberikan edukasi, orang tua memberikan edukasi kepada anak-anak. Ya, bagaimana etika di masjid itu khusyuk. Ya, bagaimana itu kalau bisa dimulai awal, kalau sudah terjadi ya kita merubah sedikit demi sedikit, mengedukasi, memberikan pelajaran kepada masyarakat, ya, orang tua yang mengajak anak-anaknya, kemudian anak-anak itu sendiri kita tata dengan rapi, sesuai dengan urutan yang disampaikan di dalam kitab fikih. Orang dewasa, anak-anak laki-laki, baru nanti kalau ada jamaah perempuan ya ibu-ibu perempuan di belakang, ya. Kalau menurut fikih di belakang, bukan di samping. Tapi kebanyakan di musola-musola di masjid kadang di samping laki-laki. Ya. Jadi yang afdol perempuan itu di belakang. Seperti di era Rasulullah Muhammad SAW. Jadi perlu sekali kita menjaga adab kekhusyuan masjid, kesakralan masjid. Karena fungsi awalnya saat kita sholat, apalagi kita menjaga kekhusyuan. Jadi kalau bisa ada kajian-kajian yang membahas tentang adabul makmum wal imam tadi. Yang intinya nanti akan menertibkan anak-anak ini, tidak hanya anak-anak, ya kita semua. Karena kita saat berbaris, berdiri sama tinggi, ya, saat rukuk ya rukuk, semua filosofi dari sholat berjamaah ini masya Allah, ya, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah kan gitu ya. Itu masya Allah kalau kita diterapkan praktek sholat ini di kehidupan sosial masyarakat kita, tanpa pandang bulu si miskin si kaya yang punya jabatan dan tidak, saat sholat semuanya di hadapan Allah
sama gitu, statusnya sama. Itu yang pertama Gus Ded ya. Kira-kira sudah masuk toh ini ya jawabannya. Nah, jadi yang kedua memang fungsinya seperti tadi yang saya sampaikan dari pertanyaan Pak Haris, di era Rasulullah memang belum terbentuk seperti itu, tapi lama-kelamaan sampai kepada masjid-masjid yang ada di tanah Jawa. Itu strukturnya di saat masjid, kemudian di samping kanan itu biasanya pusat pemerintahan. Di samping kanan. Kemudian di depan masjid sendiri itu alun-alun. Ini kalau sudah ke Jawa, ini saya potong. Dari era Rasulullah, sahabat, terus kemudian kekhalifahan Ottoman, Turki Ottoman, Utsmaniyah, itu berkembang terus. Dari Nabi Adam peletak batu pertama Ka'bah, kemudian direnovasi oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, pondasi Ka'bah. Masjid Mekah itu seperti itu. Tidak ada kubahnya dulu. Sampai sekarang kayaknya Masjid Mekah nggak ada kubahnya ya Mas ya. Nah kemudian model kubah ini di era kekhalifahan Ottoman, Turki Utsmaniyah, mulai dibangun masjid-masjid yang berkubah. Ya, kalau orang mengatakan gaya Eropa, sebenarnya bukan gaya Eropa. Justru Eropa sendiri yang mengadopsi arsitektur Arab. Di saat perang salib kalah, kemudian mempelajari, pulang mereka mengadopsi bangunan-bangunan ala Arab. Itu ada sejarah yang meriwayatkan semacam itu. Mulai ada kubah, tapi begitu sampai di tanah Jawa, Jawa bikin masjid tapi mempertahankan tradisi Jawa. Bukan kubah tapi cungkup ketik telu. Ya. Betul ya? Lancip-lancip ketik telu kan, melambangkan simbol iman, Islam, ihsan. Kita lihat Masjid Demak yang dibangun Wali Songo. Kemudian masjid ke Keraton Jogja misalnya Mataram. Sampai masjid Delta saja seperti itu, Delta 6 ya. Dan semoga ini nanti seandainya Delta merenovasi masjid, yang depan itu dibuka gapuro, kemudian ada 2 menara, tapi masih mempertahankan yang tengah itu, ya. Yang pada ujungnya itu ngerucut, lancip. Yang artinya apa? Jadi seperti segitiga ngerucut itu nanti mentauhidkan, nuju kepada Allah, filosofinya. Seperti halnya pohon, semua pohon itu ngerucut semua. Ya, apalagi pohon ini pohon apa ini, Pak Didi? Ya, semua lancip semua. Kalau pohon tanaman saja bisa ngelancip, artinya menuju ke Allah semua. Sehingga kalau pohon-pohon itu orang Jawa tetap nyebutnya woh-wohan. Kalau uwoh, ya. Mete uwoh, jambu uwoh, pelem uwoh, duwet uwoh, nongko uwoh, duren woh, kabeh woh-wohan. Sebenarnya kita mau mempelajari itu saja. Oh ya Gusti wong uwit iso Allah, ya iso Allah. Mosok kita manusia tidak bisa Allah. Ya, apa meneh wong Islam duwe Allah kok ora iso Allah kan gitu ya. Ini kita kalah dengan pohon itu semua. Sing akhirnya itu meruncing kabeh nek di sawang awak kita lihat dari atas itu tanaman yang ada di Delta 6 ini ya Allah merucut kabeh, lancip kabeh. Ingin menuju, walaupun Allah itu tidak bertempat di atas itu tidak. Atas itu kan simbol tempat yang paling tinggi, maka Allah tidak pantas ada di bawah kan gitu. Jadi menyimbolkan saja tempat yang tinggi. Sehingga masjid itu kadang orang masih kurang paham, ujungnya ditulisi Allah. Nah, biar tujuan kita itu ke Allah. Terkadang juga ada yang bulan bintang, sampai bulan bintang. Jadi kalau di Jawa, ini saya potong sejarahnya panjang, di Jawa masjid depannya alun-alun, kanannya itu adalah pemerintahan. Kalau dulu kita mengenalnya kawedanan, ya kan ya, kawedanan. Terus samping kirinya pasar, gitu ya. Pasar itu di samping kiri ini terjadi di Masjid Al-Muntakin Kaliwungu. Waktu saya masih kecil, saya masih melihat ini masjid, yang parkiran itu dulu pasar, yang depan itu alun-alun, kemudian kawedanan di sebelah sini. Karena apa? Di Indonesia, di Jawa mungkin tangannya lapang dan lain sebagainya. Di era Rasulullah mungkin masih satu tempat. Seandainya kita tidak punya tanah lapang yang semacam itu, ya semua kegiatan pemerintahan, ya kemudian dan lain sebagainya, asalkan pasar tuh, jangan di masjid pasarnya gitu ya, itu diperbolehkan untuk membahas kemajuan-kemajuan yang ada di sekitar kita. Itu dulu ya Gus Ded.